Selamat beraktivitas untuk para pendamping desa atau seluruh tenaga pendamping profesional. Di akhir Juni kemarin kita diberikan tugas untuk menginput Master Sarpras untuk tahun 2022. Ada beberapa di antaranya para tenaga pendamping profesional tidak bisa membuka file tersebut. Pada saat ini saya ingin mencoba memberikan tutorial bagaimana kita dapat membuka file tersebut. Pastikan file atau Microsoft Office Excel kita sebelumnya kita pastikan dulu Office Excel kita sudah dilengkapi dengan Visual Basic. Untuk mengetahui Excel kita ada Visual Basic-nya, kita buka dulu ke file Excel Option, ke Customize. Di sini ada pilihan Popular Comment. Kita masuk ke Developer tab. Di ujung baris kedua terakhir ada sebuah icon yang bertuliskan Visual Basic. Berarti aplikasi Microsoft Office kita sudah ada dilengkapi dengan Visual Basic. Agar lebih meyakinkan, kita add Visual Basic tersebut ke dalam kolom Customize Quick Access Toolbar. Oke, kita oke dulu. Di sini akan muncul Visual Basic. Berikutnya kita mencoba membuka Master Sarpras tahun 2022 yang kita terima. Kita coba buka. Kalau kita menginput data, belum bisa masuk ke input data, ada pesan seperti ini bahwa cannot run the Macro Master Sarpras 2022. Ada notifikasi di baris atas, security warning, macros have been disabled. Kita ada pilihan di sini, yaitu untuk bisa membukanya kita harus enablekan dulu. Pilihan enable this content kita klik, kemudian oke. Setelah kita enablekan, baru kita bisa menginput laporan perkembangan Sarpras dan PKTD. Selanjutnya, untuk menginput laporan perkembangan Sarpras, sarana prasarana dan PKTD ini, kita siapkan dulu bahannya, yaitu dari APBDes yang kita download dari Siskedes yang online. Ini saya ambil contoh dari pemerintah desa Lewiseeng. Sini ada kegiatan normalisasi drainase blok Dukuh Pari dan pengadaan pipa drainase. Kita coba masukkan ke aplikasi tersebut. Nah, di sini kita menginput pilihan provinsinya, kemudian kabupatennya, kemudian kecamatannya. Karena saya bekerja di Kecamatan Panyingkiran, maka saya pilih Kecamatan Panyingkiran. Berikutnya desanya, Desa Lewiseeng. Nah, lokasinya tadi yang dituliskan di sini adalah di blok Dukuh Pari. Kita tuliskan sesuai dengan yang tertera di RAB tersebut. Berikutnya kita tuliskan uraian kegiatan. Uraian kegiatannya apa? Di sini kan normalisasi drainase dan pengadaan pipa drainase.
kita tuliskan seperti yang tertera di RAB-nya. Berikutnya kita pilihan dengan yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Kita pilih tentang saluran drainase. Ini ada saluran drainase. Untuk bidang ini akan terisi secara otomatis, dan juga ruang bidang juga akan terisi secara otomatis. Sini kita diminta memilih sifat penanganan, apakah pemeliharaan, apakah peningkatan, apakah pembangunan. Karena kegiatannya adalah kegiatan normalisasi, berarti masuk ke dalam pemeliharaan. Berikutnya cara pengadaannya, apakah swakelola, apakah pihak ketiga. Kita pilih swakelola. Sumber dananya dari mana? Karena kita menginput dana desa, berarti kita pilih DDS. SDGs-nya masuk ke SDGs keberapa, yang berhubungan dengan saluran drainase. Karena kita sedang berhubungan dengan kebersihan lingkungan, maka saya memilih desa layak air bersih dan sanitasi. Kaitan dengan program lain, apa yang berhubungan dengan drainase tersebut, maka saya memilih stunting. Berikutnya kita menginput rencana anggaran biaya dari RAB yang kita coba input ke dalam laporan perkembangan sarana prasarana dan PKT tersebut. Nilai nominalnya yaitu 12.459. 12.459 juta. Nah, swadayanya berapa? Kalau ada kita tuliskan, kalau tidak ada kita lewat saja. Volumenya atau jumlah kegiatan tersebut berapa? 1 unit. Volumenya berapa meter yang akan dikerjakan, panjang dari drainase tersebut. Kita tanyakan kepada desa. Kalaupun kita tidak tahu, kita tulis perkiraan dulu. Nanti kita bisa betulkan di hasil ekspornya. Terus besaran upah untuk pekerja berapa yang dianggarkan di RAB tersebut. Di sini tertulis 80 HOK dengan upah per HOK-nya 80.000. Maka kita tulis 80.000. Kita tidak usah menuliskan titiknya karena nanti akan terbacanya sebagai hitungan desimal. Langsung tulis 80.000, 80.004 kali. Berapa HOK, berapa pekerja yang dianggarkan? Tadi tertulis 80 HOK. Nah, karena nilai upah pekerjanya 6.400.000, kalau dibandingkan dengan 12.450.000 udah melebihi dari 50%. Dengan ketentuan pekerjaan yang sifatnya padat karya tunai desa itu, upah minimal itu 50% dari total kegiatan, total anggaran kegiatan tersebut. Nah, tukang di sini di RAB tidak ada, kita lewat saja atau kita tulis 0. Juga mandor tidak ada, kita tulis atau kita lewat saja. 0 sini tidak muncul, terus 0 juga tidak muncul. Pemanfaat dari kegiatan tersebut, berapa orang laki-laki dan berapa orang perempuan. Terus ARTM-nya, angka rata-rata tidak mampunya berapa orang. Kita tanya ke desa berapa jumlah penduduk di blok tersebut. 600 orang laki-laki. Berikutnya perempuannya ada berapa? 650. Kalau kita jumlahkan 1.250 orang. Kalau kita ambil contoh sampel 10% dari total tersebut, berarti
125 orang ARTM. Berikutnya kita menginput realisasi. Apakah dari 12.459 tersebut tersalurkan semua, terrealisasikan semua, ya kita tulis 12.459. Swadayanya berapa yang terrealisasi? Kalau ada kita tuliskan, kalau tidak ada ya kita nolkan. Jumlah kegiatannya berapa? Sama dengan atas 1. Volumenya berapa? Misalkan 200 meter ya kita tulis 200 meter. Adapun nanti ada kekeliruan pengikutan, kita revisi di hasil ekspornya. Terus mulainya kapan? Kalau sudah dilaksanakan, kita tulis klik tombol mulai. Contoh kita isi 1 Juli. Akhir dari pekerjaan tersebut kapan? Contoh kita input 7 hari kerja. Tadi kalau tanggal 1 dilaksanakan, tanggal 7 selesai. Sekarang masih dalam proses pengerjaan. Tulis 7 hari kerja. Jumlah pekerja yang akan direalisasikan 80 orang. 80 orang tersebut kalau kita rata-rata bagi 7 hari kerja berarti kurang lebih sekitar 10-12 orang kalau tidak berganti orangnya, hanya itu saja. Contoh kita tulis 12 orang. Dari 12 orang tersebut apakah laki-laki semua, apakah pekerja perempuan, apakah non PK, apakah terus ARTM-nya berapa dari 12 orang tersebut. Kalau rata-rata ARTM kita tulis 12. Kalau dari 12 orang tersebut ada penganggurnya berapa orang, kita tuliskan. Kalau setengah penganggurnya ada berapa orang, kita tuliskan. Terus fisiknya sudah dilaksanakan berapa persen, apakah sudah 30%, apakah sudah 50%, apakah sudah 100%. Contoh kita tuliskan, karena sekarang baru tanggal 2, berarti perkiraan baru 20%. Kita tulis keterangannya masih dalam proses pengerjaan. Oke, kalau sudah selesai kita add. Tapi sebelum kita add, untuk menyimpan yang kita input tadi, kita harus membuat kode dulu. Kita harus membuat kode dari kegiatan tersebut. Oke, di sini muncul M_P_L strip 006. Kita cek dulu harus terisi semua dari rencana dan realisasi, karena kalau ada yang belum terisi itu akan muncul peringatan masih ada kolom yang kosong. Oke, setelah kita klik tombol add akan muncul data sudah ditambahkan dalam format laporan. Oke, kita tekan. Hasilnya kita bisa lihat di tombol view. Nah, di sini ada M_P_L strip 006. Yang tadi kita input sudah masuk ke dalam database gitu ya. Berikutnya adalah mengekspor kegiatan-kegiatan yang telah kita input, karena yang akan kita kirimkan ke tenaga ahli yang membidangi infrastruktur adalah hasil ekspornya. Juga untuk menggabungkan file-file dari pendamping lokal yang menginput laporan perkembangan sarana prasarana dan PK tadi ini adalah para pendamping lokal desa, kita gabungkan masing-masing nanti dalam satu file hasil ekspornya. Kita ekspor, maka akan muncul keterangan data berhasil ekspor. Silahkan simpan dan periksa di folder hasil ekspor. Oke, kita bisa lihat di folder tempat file master SAPAS tersebut di mana, maka akan muncul folder hasil ekspor. Kita klik. Nah, di sini akan muncul file Excel dengan nama file hasil ekspor laporan pada tanggal berapa kita input dan pada jam berapa kita ekspor. Selamat bekerja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Silakan subscribe, like, dan komen. Yang mengklik tombol subscribe, saya doakan banyak rezekinya dan bisa melaksanakan ibadah haji. Amin.